Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan ada seseorang yang terlahir dalam kemewahan, memiliki segala yang diinginkan, namun rela meninggalkan semuanya demi mempertahankan keimanan? Inilah kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, seorang pemuda tampan dan bangsawan Quraisy yang memilih jalan Islam, meski harus kehilangan harta, keluarga, dan kenyamanan hidupnya. Dalam video ini, kita akan mengikuti perjalanan hidup beliau, dari masa penuh kemewahan hingga menjadi salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling berjasa dalam menyebarkan agama Islam. Semoga kisah ini menguatkan iman, menginspirasi hati, dan menambah kecintaan kita kepada para sahabat Nabi. Selamat menyimak. Mus'ab bin Umair salah seorang di antara para sahabat Nabi. Alangkah baiknya jika kita memulai kisah dengan pribadinya. Seorang remaja Quraisy terkemuka, seorang yang paling ganteng dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Para ahli sejarah dan ahli riwayat melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat, seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Ia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya sedemikian rupa, sebagai yang dialami Mus'ab bin Umair. Mungkinkah kiranya anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir gadis-gadis Makkah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan, akan meningkat sedemikian rupa hingga menjadi buah bibir tentang keimanan, menjadi contoh dalam semangat kepahlawanan? Sungguh, suatu riwayat penuh pesona, riwayat Mus'ab bin Umair atau Mus'ab yang baik, sebagai biasa digelarkan oleh kaum muslimin. Ia salah satu di antara pribadi-pribadi muslimin yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh Rasulullah SAW. Sungguh, sebuah kisah hidupnya menjadi kebanggaan bagi para manusia pada umumnya. Suatu hari, anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad Al-Amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa dirinya telah diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa berita suka maupun duka, sebagai dai yang mengajak umat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara perhatian warga Makkah terpusat pada berita itu, dan tiada yang menjadi buah pembicaraan mereka kecuali tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta agama yang dibawanya, maka anak muda yang manja ini paling banyak mendengar berita itu. Karena walaupun usianya masih belia, tetapi ia menjadi bunga majlis tempat-tempat pertemuan yang selalu diharapkan kehadirannya oleh para anggota dan teman-temannya. Gayanya yang tampan dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Ibnu Umair, menjadi daya pemikat dan pembuka jalan pemecahan masalah. Di antara berita yang didengarnya ialah bahwa Rasulullah bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar jauh dari gangguan gerombolan Quraisy dan ancaman-ancamannya, yaitu di Bukit Syafa di rumah Arqam bin Abil Arqam. Keraguannya tiada berjalan lama. Hanya sebentar waktu ia menunggu, maka pada suatu senja didorong oleh kerinduannya, pergilah ia ke rumah Arqam menyertai rombongan itu. Di tempat itu Rasulullah sering berkumpul dengan para sahabatnya, tempat mengajarnya ayat-ayat Al-Quran dan membawa mereka sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah, bergema melalui kedua bibirnya, dan sampai ke telinga, meresap di hati para pendengar. Di senja itu Mus'ab pun terpesona oleh untaian kalimat Rasulullah yang tepat menemui sasaran pada kalbunya. Hampir saja anak muda itu terangkat dari tempat duduknya karena rasa haru, dan serasa terbang karena gembira. Tetapi Rasulullah mengulurkan tangannya yang penuh berkah dan kasih sayang, dan mengusap dada pemuda yang sedang panas bergejolak, hingga tiba-tiba menjadi sebuah lubuk hati yang tenang dan damai, bagai lautan yang teduh dan dalam. Pemuda yang telah Islam dan iman itu nampak telah memiliki ilmu dan hikmah yang luas, berlipat ganda dari ukuran usianya, dan mempunyai kepekatan hati yang mampu merubah jalan sejarah. Khunnas binti Malik, yakni ibunda Mus'ab,
seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tak dapat ditawar atau diganggu-gugat. Ia wanita yang disegani bahkan ditakuti. Ketika Mus'ab menganut Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Bahkan walau seluruh penduduk Makkah beserta berhala-berhala para pembesar dan padang pasirnya berubah rupa menjadi suatu kekuatan yang menakutkan yang hendak menyerang dan menghancurkannya, tentulah Mus'ab akan menganggapnya enteng. Tapi tantangan dari ibunya bagi Mus'ab tidak dapat dianggap kecil. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ia senantiasa pulang pergi ke rumah Arqam menghadiri majlis Rasulullah, sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebusnya dengan amarah murka ibunya yang belum mengetahui berita keislamannya. Tetapi di kota Mekah tiada rahasia yang tersembunyi, apalagi dalam suasana seperti itu. Mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana mengikuti setiap langkah dan menelusuri setiap jejak. Kebetulan seorang yang bernama Utsman bin Thalhah melihat Mus'ab memasuki rumah Arqam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia solat seperti Muhammad SAW. Secepat kilat ia mendapatkan ibu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Makkah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pasti, dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tiba-tiba tangan yang terulur bagai anak panah itu surut dan jatuh terkulai, demi melihat nur atau cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang itu kian berwibawa dan patut diindahkan, menimbulkan suatu ketenangan yang mendorong dihentikannya tindakan. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab terhindar memukul dan menyakiti putranya, tetapi tak dapat menahan diri dari tuntutan membela berhala-berhalanya dengan jalan lain. Dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya amat rapat. Demikianlah Mus'ab bin Umair tinggal dalam kurungan selama beberapa waktu, hingga akhirnya ia mendengar kabar bahwa sebagian kaum muslimin telah berhijrah ke Habasyah. Mendengar berita tersebut, Mus'ab pun menyusun siasat untuk meloloskan diri. Dengan cerdik, ia berhasil mengelabui ibu dan para penjaganya, lalu berangkat menuju Habasyah untuk mencari perlindungan. Di negeri itu, Mus'ab tinggal bersama saudara-saudaranya sesama kaum muhajirin. Setelah beberapa waktu, ia kembali ke Makkah. Namun kemudian, atas perintah Rasulullah dan sebagai wujud ketaatan kepada beliau, Mus'ab kembali berhijrah untuk kedua kalinya bersama para sahabat. Baik di Habasyah maupun di Makkah, ujian dan penderitaan yang dihadapi Mus'ab bin Umair semakin berat dari hari ke hari. Namun, semua itu justru semakin menempa kepribadiannya. Ia berhasil membentuk jalan hidupnya sesuai dengan teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mus'ab pun merasa yakin bahwa seluruh hidupnya telah dipersembahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya, segala pengorbanan yang dilakukan demi membela agama Allah adalah kehormatan dan tujuan hidup yang paling mulia. Pada suatu hari, Mus'ab bin Umair datang menemui Rasulullah yang saat itu sedang duduk bersama beberapa orang sahabat. Ketika melihat Mus'ab, para sahabat menundukkan kepala, bahkan sebagian dari mereka memejamkan mata. Air mata pun mengalir karena rasa haru yang begitu mendalam. Mereka melihat Mus'ab mengenakan pakaian yang usang dan penuh tambalan. Padahal, sebelum memeluk Islam, ia dikenal sebagai pemuda bangsawan Makkah yang selalu mengenakan pakaian terbaik, indah, dan harum semerbak. Penampilannya dahulu begitu mewah, bagaikan bunga yang sedang mekar di sebuah taman. Adapun Rasulullah memandang Mus'ab bin Umair dengan tatapan yang penuh makna, kasih sayang, dan rasa syukur. Senyum mulia pun terukir di wajah beliau, lalu bersabda, "Dahulu aku tidak melihat seorang pun yang hidupnya lebih dimanjakan oleh kedua orang tuanya selain Mus'ab. Namun, ia rela meninggalkan semua kenikmatan itu karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya.
Sejak merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab bin Umair kepada agama nenek moyang, ibunya menghentikan seluruh pemberian yang selama ini ia limpahkan kepadanya. Bahkan, ia tidak lagi rela menafkahi anaknya yang dianggap telah meninggalkan berhala-berhala dan berpaling dari keyakinan kaumnya. Pertemuan terakhir Mus'ab dengan ibunya terjadi ketika ia kembali dari Habasyah. Saat itu, sang ibu kembali berusaha mengurungnya agar tidak dapat mengikuti ajaran Islam. Namun, Mus'ab dengan tegas menyatakan bahwa ia akan melawan siapapun yang berusaha menahannya. Menyadari betapa kuat tekad putranya, sang ibu akhirnya tidak memiliki pilihan selain membiarkannya pergi. Air mata mengalir di pipinya, sementara Mus'ab pun menangis saat mengucapkan salam perpisahan. Perpisahan itu memperlihatkan dua keteguhan yang saling berhadapan. Di satu sisi, sang ibu tetap kukuh mempertahankan kekafirannya. Di sisi lain, Mus'ab menunjukkan keteguhan iman yang jauh lebih besar, rela meninggalkan keluarga, harta, dan kenyamanan demi mempertahankan keislamannya. Sambil mengusir Mus'ab dari rumah, ibunya berkata, "Pergilah sesukamu, mulai hari ini, aku bukan ibumu lagi." Mus'ab mendekati ibunya dengan penuh kasih sayang seraya berkata, "Wahai ibu, aku telah menyampaikan nasihat kepadamu karena aku sangat menyayangimu. Karena itu, bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla dan Muhammad adalah hamba sekaligus utusannya." Namun, dengan penuh amarah, sang ibu menjawab, "Demi bintang, aku tidak akan pernah memeluk agamamu. Aku tidak ingin kehilangan kehormatanku dan menjadi bahan pembicaraan orang-orang." Demikianlah, Mus'ab bin Umair meninggalkan seluruh kemewahan dan kenikmatan yang pernah ia miliki. Ia memilih kehidupan yang sederhana, penuh ujian, bahkan seringkali harus menahan lapar demi mempertahankan keimanannya. Pemuda tampan yang dahulu dikenal sebagai salah satu bangsawan paling bergaya di Makkah, kini hidup dengan pakaian yang kasar dan penuh tambalan. Terkadang ia hanya makan sekali dalam beberapa hari. Namun, cahaya iman yang memenuhi hatinya telah mengubah dirinya menjadi pribadi yang jauh lebih mulia. Ia menjadi sosok yang dihormati, berwibawa, dan disegani karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat keistimewaan itu, Rasulullah kemudian memilih Mus'ab untuk mengemban sebuah tugas yang sangat penting. Beliau mengutusnya ke Madinah sebagai duta Islam. Tugasnya adalah mengajarkan Al-Quran dan ajaran Islam kepada kaum Ansyar yang telah beriman serta berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqabah. Selain itu, Mus'ab juga diperintahkan untuk mengajak penduduk Madinah lainnya memeluk Islam dan mempersiapkan kota tersebut menyambut hijrah Rasulullah, sebuah peristiwa besar yang akan mengubah perjalanan sejarah Islam. Padahal, di antara para sahabat saat itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh, bahkan memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan Rasulullah. Namun, beliau tetap menjatuhkan pilihan kepada Mus'ab bin Umair. Pilihan itu tentu bukan tanpa alasan. Rasulullah mengetahui bahwa Mus'ab memiliki keimanan yang kokoh, akhlak yang mulia, kecerdasan, serta kemampuan berdakwah yang luar biasa. Karena itulah, beliau mempercayakan kepadanya tanggung jawab besar untuk menyiapkan Madinah menjadi pusat dakwah Islam, kota hijrah Rasulullah, sekaligus tempat lahirnya peradaban Islam yang kelak menerangi dunia. Mus'ab bin Umair menjalankan amanah besar itu dengan penuh keikhlasan. Berbekal kecerdasan, akhlak yang mulia, sikap zuhud, serta ketulusan hati, ia berhasil melunakkan hati banyak penduduk Madinah hingga mereka berbondong-bondong memeluk Islam. Saat pertama kali tiba di Madinah, jumlah kaum muslimin masih sangat sedikit, hanya mereka yang telah berbaiat di Bukit Aqabah. Namun, hanya dalam beberapa bulan, dakwah Mus'ab berkembang pesat dan jumlah kaum muslimin terus bertambah. Pada musim haji berikutnya, penduduk Madinah mengirimkan utusan untuk menemui Rasulullah dan Mus'ab memimpin rombongan tersebut. Keberhasilannya membuktikan bahwa pilihan Rasulullah kepadanya adalah keputusan yang sangat tepat. Selama di Madinah, Mus'ab tinggal di rumah As'ad bin Zurarah.
Bersama beliau, Mus'ab berkeliling mengunjungi berbagai kabilah dan rumah-rumah penduduk, membacakan ayat-ayat Al-Quran, serta mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh hikmah dan kelembutan. Dalam perjalanan dakwahnya di Madinah, Mus'ab bin Umair beberapa kali menghadapi ancaman yang membahayakan dirinya. Namun, dengan kebijaksanaan dan ketenangan, ia selalu mampu menghadapinya. Suatu hari, ketika Mus'ab sedang menyampaikan ajaran Islam, tiba-tiba datang Usaid bin Hudzair, pemimpin Bani Abdul Ashhal. Dengan membawa tombak dan penuh amarah, ia berniat menghentikan dakwah Mus'ab karena menganggap ajaran Islam akan menyesatkan kaumnya dari keyakinan nenek moyang mereka. Melihat kedatangan Usaid yang begitu murka, kaum muslimin merasa cemas. Namun, Mus'ab tetap tenang. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut karena ia yakin bahwa kebenaran harus disampaikan dengan hikmah dan kelembutan. Dengan penuh amarah, Usaid bin Hudzair berdiri di hadapan Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah sambil mengacungkan tombaknya. Ia berkata, "Mengapa kalian datang ke kampung kami? Apakah kalian ingin menyesatkan kaum kami? Pergilah dari sini jika tidak ingin celaka." Namun, Mus'ab tetap tenang. Dengan suara lembut ia menjawab, "Mengapa tidak duduk dan mendengarkan terlebih dahulu? Jika engkau menyukai apa yang kami sampaikan, engkau boleh menerimanya. Namun, jika tidak, kami akan pergi dan tidak akan mengganggumu." Kebijaksanaan Mus'ab membuat Usaid berpikir. Ia pun menancapkan tombaknya ke tanah dan duduk untuk mendengarkan. Mus'ab lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan ajaran Islam dengan penuh kelembutan. Belum lama mendengarkan, hati Usaid pun tersentuh, wajahnya berubah, dan ia berkata, "Betapa indah dan benarnya ajaran ini. Apa yang harus kulakukan jika ingin memeluk Islam?" Mus'ab menjawab, "Sucikanlah dirimu, lalu bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah utusannya." Saat itu juga, Usaid bin Hudzair menerima Islam dengan penuh keikhlasan. Tak lama kemudian, Usaid bin Hudzair kembali setelah bersuci. Di hadapan Mus'ab dan kaum muslimin, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan resmi memeluk Islam. Kabar keislaman Usaid segera menyebar ke seluruh Madinah. Setelah itu, Sa'ad bin Mu'adz datang menemui Mus'ab. Usai mendengarkan penjelasan tentang Islam, ia pun menerima hidayah dan masuk Islam. Langkahnya kemudian diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Masuk Islamnya para pemimpin kabilah ini membawa pengaruh besar. Penduduk Madinah berbondong-bondong menemui Mus'ab untuk mempelajari Islam dan mengucapkan syahadat. Berkat dakwah yang penuh hikmah dan kelembutan, Mus'ab bin Umair berhasil menjalankan amanah sebagai utusan pertama Rasulullah dengan hasil yang sangat gemilang. Tidak lama kemudian, Rasulullah bersama para sahabat pun berhijrah ke Madinah, menandai dimulainya babak baru dalam sejarah Islam. Kekalahan dalam Perang Badar membuat kaum Quraisy dipenuhi dendam. Mereka pun mempersiapkan kekuatan besar untuk membalas kekalahan tersebut. Maka, terjadilah Perang Uhud. Sebelum peperangan dimulai, Rasulullah memilih Mus'ab bin Umair sebagai pembawa panji kaum muslimin. Amanah itu diberikan karena beliau mengetahui keteguhan iman dan keberanian Mus'ab. Saat pertempuran berlangsung, kaum muslimin sempat unggul. Namun, sebagian pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka karena mengira perang telah usai, padahal Rasulullah telah memerintahkan mereka untuk tetap bertahan. Kesalahan itu dimanfaatkan oleh pasukan berkuda Quraisy yang kemudian menyerang dari belakang, sehingga barisan kaum muslimin menjadi kacau. Melihat musuh mulai mengarah kepada Rasulullah, Mus'ab segera mengangkat panji Islam setinggi-tingginya sambil bertakbir. Dengan keberanian luar biasa, ia maju menghadang serangan musuh untuk mengalihkan perhatian mereka, sehingga Rasulullah SAW memiliki kesempatan untuk tetap terlindungi. Meskipun hanya seorang diri, Mus'ab bin Umair bertempur dengan keberanian luar biasa. Di satu tangan ia menggenggam panji Islam, sementara tangan lainnya mengayunkan pedang untuk menghalau musuh yang berusaha menerobos menuju Rasulullah SAW.
Ketika barisan kaum muslimin mulai tercerai-berai, Mus'ab tetap berdiri teguh mempertahankan panji. Seorang prajurit Quraisy menyerangnya hingga tangan kanannya terputus. Namun, Mus'ab segera memegang panji dengan tangan kirinya sambil terus mengucapkan firman Allah. Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Quran Surah Ali Imran ayat 144. Tak lama kemudian, tangan kirinya pun terputus. Dengan sisa kedua lengannya, Mus'ab tetap memeluk panji itu ke dadanya agar tidak jatuh sambil terus mengulang ayat tersebut. Akhirnya, sebuah tombak menembus tubuhnya hingga ia gugur sebagai syahid. Panji Islam pun jatuh bersama jasadnya. Mus'ab rela mengorbankan nyawanya demi melindungi Rasulullah SAW hingga detik-detik terakhir kehidupannya. Yang ia pikirkan bukanlah keselamatan dirinya, melainkan keselamatan Rasulullah dan tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai perang Uhud, kaum muslimin menemukan jasad Mus'ab bin Umair yang telah gugur sebagai syahid. Ia mengorbankan nyawanya demi mempertahankan panji Islam dan melindungi Rasulullah hingga hembusan napas terakhir. Rasulullah bersama para sahabat kemudian mendatangi medan Uhud untuk memberikan penghormatan terakhir kepada para syuhada. Ketika melihat jasad Mus'ab, Rasulullah sangat berduka hingga air mata beliau mengalir. Mus'ab yang dahulu hidup dalam kemewahan kini gugur tanpa memiliki kain kafan yang layak. Hanya selembar kain yang tersedia. Jika kain itu digunakan untuk menutupi kepalanya, kedua kakinya terbuka. Namun jika menutupi kakinya, kepalanya yang terbuka. Melihat keadaan itu, Rasulullah SAW bersabda, "Tutuplah kepalanya dengan kain itu, dan tutuplah kedua kakinya dengan rumput idzkhir." Demikianlah akhir perjalanan Mus'ab bin Umair, pemuda bangsawan Makkah yang rela meninggalkan harta, kedudukan, dan kemewahan demi mempertahankan keimanan. Namanya tetap dikenang sepanjang sejarah sebagai salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling mulia dan penuh pengorbanan. Meski Rasulullah SAW sangat berduka atas gugurnya para syuhada, termasuk paman beliau, Hamzah radhiyallahu an, beliau tetap menyempatkan diri berhenti di sisi jasad Mus'ab bin Umair. Dengan penuh haru, Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang telah gugur sebagai syahid, dan di antara mereka ada pula yang masih menunggu giliran, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 23. Beliau kemudian mengenang Mus'ab seraya bersabda bahwa dahulu di Makkah tidak ada pemuda yang lebih rapi penampilannya dan lebih mewah pakaiannya daripada Mus'ab. Namun kini, ia telah gugur sebagai syahid dengan hanya berbalut selembar kain. Rasulullah lalu memandang para syuhada Uhud dan bersabda bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga menganjurkan umat Islam untuk menziarahi dan mengucapkan salam kepada mereka, karena dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, para syuhada akan membalas salam tersebut. Demikianlah kisah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang meninggalkan kemewahan dunia demi keimanan. Pengorbanan dan keteguhannya akan selalu dikenang sebagai teladan bagi setiap muslim hingga akhir zaman. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta meneladani akhlak dan pengorbanan para sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.